Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asi dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman offering B12. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Proses tersebut digunakan mulai dari mempelajari tugas-tugas sederhana hingga kompleks. Dalam perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan-perubahan perilaku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lain dalam kepala pembelajar. Fokus teori kognitif adalah potensi untuk berperilaku dan bukan pada perilakunya sendiri. Para tokoh teori kognitif yang pertama adalah Jean Piaget. Jean Piaget mempunyai kontribusi besar dalam pemahaman terhadap perkembangan intelektual anak. Dengan teori perkembangan berpikirnya, ia mengemukakan tahap perkembangan kognitif anak, yaitu teori sensomotorik, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang kedua adalah dari David Ausubel. Inti dari teori belajarnya adalah belajar bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Proses belajar tidak hanya sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta saja, tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Yang ketiga adalah Jerome Bruner. Inti dari teorinya yaitu memandang bahwa manusia adalah sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Oleh karenanya, dalam belajar yang terpenting adalah cara-cara bagaimana seseorang secara aktif memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi yang telah diterimanya. Yang keempat adalah Robert Ghani. Berlandaskan teori belajar kognitif, maka Ghani menghasilkan suatu model pembelajaran yang disebut peristiwa pembelajaran. Dalam model peristiwa pembelajaran tidak memperhatikan apakah proses belajar terjadi melalui proses penemuan atau discovery atau proses penerimaan atau reception, sebagaimana yang dikenalkan oleh Bruner dan Ausubel. Menurutnya, yang terpenting adalah kualitas penetapan dan kegunaan belajar. Selanjutnya adalah di sini video yang saya tonton berjudul Video Model Pembelajaran dengan Teori Kognitif Bruner. Menurut Jerome Bruner, perkembangan terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan enaktif atau penggambaran benda nyata. Mahasiswa melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan dengan cara memahami suatu realitas. Dari video yang telah saya tonton, di situ dosen memegang sebuah laptop. Kemudian dosen tersebut menginstruksikan kepada 3 mahasiswanya untuk menunjukkan bagaimana cara mematikannya. Di sini dosen menggunakan benda nyata, yaitu laptop. Yang kedua adalah tahap simbolik. Mahasiswa memahami dunia melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, mahasiswa mempunyai gagasan-gagasan yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika serta komunikasi yang dilakukan dengan pertolongan sistem simbol.
Dari video yang saya tonton, di situ seorang dosen menginstruksikan kepada 3 mahasiswanya untuk mengamati simbol-simbol tadi yang digunakan untuk mematikan komputer, lalu menggambarkannya pada sebuah kertas dan berisi bahasa-bahasa atau tulisan-tulisan yang mendukung gambar tersebut. Yang ketiga adalah tahap ikonik. Mahasiswa memahami objek-objek atau visualisasi verbal. Dari video yang saya tonton tadi, disitu dosen menunjukkan beberapa ikon melalui HP-nya, lalu ketiga mahasiswa tersebut merespon tentang apa yang ditunjukkan oleh dosen tersebut. Kemudian dosen tersebut menanyakan pada salah seorang mahasiswa tentang gambar apakah yang ditampilkan itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.